Orang tuaku dihina calon besan karena hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Cici. Seorang wanita muda yang hendak melangsungkan pernikahan dengan Rudi. Cici terkenal wanita yang suka akan kesederhanaan. Berbeda dengan Rudi dan keluarganya, mereka suka pamer kemewahan. Hingga pada akhirnya, puncaknya ketika orang tua Cici datang ke acara pernikahannya menggunakan angkot. Bunda pasti tahu apa selanjutnya? Atau justru masih penasaran? Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Langit Jakarta pagi itu terlihat bersih, seolah ikut merestui semua rencana yang tengah disusun. Namun di rumah sederhana keluarga Raka di pinggiran kota, suasana hati tak secerah langit. Cici, putri sematawayang Pak dan Bu Raka, duduk termenung di ruang tamu. Di pangkuannya, undangan pernikahan yang baru dicetak malam sebelumnya masih utuh, belum satu pun dibuka dari plastiknya. Hatinya tak sepenuhnya tenang. Cici mengusap lembut permukaan undangan itu, kertas tebal dengan aksen embos emas, tertera nama lengkapnya dan nama calon suaminya, Rudi Setiawan. Di mata orang lain, Rudi adalah pasangan ideal. Tampan, mapan, lulusan luar negeri, dan kini menjabat sebagai kepala divisi marketing di sebuah perusahaan besar. Gaya hidupnya mencerminkan generasi urban kelas menengah atas. Ia selalu berkata bahwa momen sekali seumur hidup harus dirayakan secara luar biasa, mewah, dan tak boleh setengah-setengah. Cici mengerti niat Rudi. Tapi ia juga tahu, kemewahan bukan jaminan kebahagiaan. Aku tuh pengin pesta yang hangat. Yah, yang tamu-tamunya bisa ketawa bareng, ngobrol tanpa sungkan, makan sambil duduk lesehan. Bukan yang semua orang sibuk pamer dress dan sibuk cari spot foto terbaik. Keluhnya pada ayahnya semalam, saat mereka duduk berdua di beranda sambil menyeruput teh. Pak Raka, pria paruh baya dengan rambut sebagian memutih, hanya tersenyum. Yang penting kamu tahu kamu nikah buat apa. Nak, bukan buat siapa. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Cici pagi ini. Dari dapur terdengar suara sendok beradu dengan piring. Bu Raka sedang memasak sarapan sambil sesekali bersenandung lagu lama kesukaannya. Seperti biasa, rumah itu terasa hidup walau hanya dihuni 3 orang. Kehangatan yang sulit ditemukan di rumah-rumah megah dengan pelayan dan asisten rumah tangga. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan pagar. Cici bangkit, melihat keluar jendela. Seorang kurir datang membawa tumpukan besar undangan. Sudah pasti milik Rudi. Ia memang memesan undangan versi eksklusif dengan desain khusus, yang kabarnya akan dikirim ke tokoh publik, influencer, hingga kolega bisnis yang bahkan Cici belum pernah kenal. Kamu mau bantu ibu masukkan nama-nama ke dalam undangan, Ci? Tanya Bu Raka sambil membawa sepiring nasi uduk dan telur balado. Cici mengangguk lemah, lalu duduk di lantai ruang tamu, mulai memilah undangan. Nama-nama yang sudah disusun dalam Excel di laptopnya kini, harus ditulis tangan di atas amplop. Saat ia menulis nama satu persatu, Cici tiba-tiba merasa asing dengan semua ini. Seolah ia sedang menyiapkan acara orang lain. Sementara itu, di sisi lain rumah, Pak Raka membuka lemari kayu tuanya dan mengeluarkan map biru tua yang sudah agak kusam. Ia membuka lembaran-lembaran lama, slip gaji, kwitansi sekolah Cici sejak SD hingga kuliah, surat-surat cicilan rumah. Semua itu adalah rekam jejak perjalanan hidup mereka, sederhana tapi penuh perjuangan. Bu, panggil Pak Raka dengan suara pelan. Aku pengin kita ke acara nikahan Cici nanti naik angkot aja. Bu Raka yang sedang mengiris timun menoleh dengan kaget. Naik angkot? Emang kamu nggak salah dengar waktu dia bilang gedungnya di Hotel Bintang 5? Nanti malu, Pak. Pak Raka tersenyum kecil. Justru itu, Bu. Kita kasih pesan.
Biar nggak semua orang terlena sama pesta besar. Biar anak kita lihat bahwa yang datang dengan kesederhanaan pun bisa membawa kebanggaan. Bu Raka tak langsung menjawab. Ia hanya menatap suaminya lama, lalu melanjutkan mengiris timun dengan hati-hati. Dalam hati, ia mulai paham, ini bukan tentang ongkos, bukan juga tentang gengsi. Ini tentang memberi pelajaran diam-diam. Tentang menunjukkan bahwa dalam hidup, nilai bukan datang dari apa yang tampak, tapi dari niat dan makna. Sore harinya, Cici bertemu Rudi di sebuah kafe di pusat kota. Rudi, dengan kemeja slim fit dan jam tangan mewah, terlihat sangat sibuk mengatur vendor-vendor yang akan menangani acara mereka. Ia menunjuk-nunjuk layar ponsel, memamerkan dekorasi yang katanya bakal bikin semua tamu terkagum-kagum. Jadi, kita bakal ada foto booth 360 derajat. Tamunya masuk lewat terowongan LED, terus ada video sinematik yang diputar di awal acara. Pokoknya klasi banget. Ci, ini bukan nikahan biasa. Cici tersenyum, tapi matanya sayu. Dan, ada sesi keluarga juga. Kan? Aku pengin ayah sama ibu bisa duduk di depan. Rudi meliriknya sekilas. Iya. Nanti aku atur. Tapi keluarga kamu jangan naik motor ya, atau jalan kaki. Bisa rusak suasana. Nanti biar aku kirim mobil jemput. Cici terdiam. Di balik senyum tipisnya, hatinya mulai merasakan jarak. Bukan jarak fisik, tapi jarak pemahaman. Rudi mempersiapkan pernikahan ini layaknya pertunjukan. Ia ingin semua mata tertuju. Semua orang terkesan. Sementara Cici hanya ingin merayakan hari penting dalam hidupnya bersama orang-orang yang ia cintai. Dengan tulus, tanpa topeng. Ia tak tahu apakah rencana ayah dan ibunya untuk naik angkot akan menjadi masalah besar atau justru pengingat yang mendalam. Tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar. Sebuah pesan sederhana yang tak terucap. Dan ketika hari itu tiba, ketika semua lampu sorot menyala dan musik mengalun megah, ada dua sosok tua yang akan melangkah pelan dari dalam angkot, membawa pesan paling jujur dalam pesta yang penuh pencitraan. Dan Cici akan berada tepat di tengah-tengahnya. Di antara cinta dan kenyataan, di antara kesederhanaan dan kemewahan, di antara dua dunia yang sebentar lagi akan bertabrakan di pelaminannya sendiri. Jangan lupa, bunga meja harus import, ya. Jangan kasih saya bunga lokal yang baunya kayak rumah sakit. Ucap Bu Mira sambil menunjuk layar tablet yang dipegang oleh wedding organizer. Suaranya lantang, nadanya memerintah, membuat seluruh ruangan hotel terasa seperti medan rapat direksi. Bu Mira, ibu dari Rudi, duduk di sofa lobi hotel bintang 5 dengan penampilan yang mencolok. Gaun batik modern berwarna marun, kalung mutiara besar, serta sepatu berhak tinggi yang entah bagaimana bisa tetap nyaman ia pakai selama 3 jam terakhir. Di sampingnya, 3 kertas besar berisi sketsa dekorasi dan daftar tamu undangan VIP berserakan di meja. Beberapa nama bertanda khusus, pejabat, kolega bisnis sang suami, dan kenalan penting di kalangan sosialita Jakarta. Kalau perlu, lempar undangan ke influencer juga. Biar ada yang liput. Nikahan Rudi ini harus masuk media. Jangan sampai kayak pesta kampung. Lanjutnya sambil melirik sekilas ke arah Rudi yang sejak tadi hanya mengangguk-angguk pelan. Rudi mengusap pelipisnya. Ia tahu benar, ketika ibunya sudah turun tangan, semua akan berubah menjadi urusan gengsi dan status sosial. Ia tidak berani menyela, apalagi membantah. Meski sekarang ia sudah jadi kepala divisi dan hidup mandiri, di depan ibunya, Rudi tetaplah seorang anak yang harus taat. Rudi, kamu udah pikirkan belum? Keluarga Cici itu akan datang naik apa? Jangan sampai nanti pas tamu VIP dateng, kita keduluan disalamin sama orang-orang pakai sandal jepit. Sindir Bu Mira sambil menyeruput jus jeruknya. Kamu tahu sendiri. Ya, saya nggak ada masalah sama Cici. Anak itu manis. Tapi latar belakang keluarganya ya. Kamu ngerti sendiri, lah, tidak sepadan. Rudi terdiam. Hatinya bergejolak.
Bukan kali ini saja ibunya menyindir keluarga Cici. Sejak awal hubungan mereka, Bu Mira sudah menunjukkan sikap dingin. Ia tak hadir di acara lamaran. Alasannya, sedang ada pertemuan penting. Ia jarang menyebut nama Cici, dan kalaupun menyebut, selalu dengan nada datar. "Bu," ujar Rudi pelan. "Kita kan udah sepakat. Ini pernikahan aku dan Cici. Bukan buat pamer siapa lebih kaya atau siapa lebih punya koneksi." Bu Mira tertawa kecil, tajam. "Rudi, kamu tuh terlalu polos. Nikah itu bukan cuma soal cinta. Ini menyatukan dua keluarga. Reputasi keluarga kamu itu hasil kerja keras ayah kamu puluhan tahun. Jangan sampai runtuh hanya karena kamu salah pilih menantu." Ucapan itu menancap seperti duri di dada Rudi. Sore harinya, Rudi mengajak Cici bertemu di taman kota, tempat mereka sering duduk dan mengobrol saat masih kuliah. Rudi tampak resah, berjalan mondar-mandir sebelum akhirnya duduk di sebelah Cici yang sedang menikmati es krim jagung kesukaannya. "Cici," katanya membuka pembicaraan. "Aku pengen ngomong jujur." Cici menoleh, matanya lembut seperti biasa. "Ngomong aja, aku dengerin." Rudi menarik napas panjang. "Ibu, dia masih belum bisa sepenuhnya nerima kamu. Bukan karena kamu, tapi keluargamu. Dia takut nanti jadi bahan omongan kalau besan kita enggak setara. Dia takut kelihatan turun kasta." Untuk sesaat, Cici hanya diam. Tidak marah, tidak terkejut. Ia hanya menatap langit yang mulai berubah jingga. Angin sore mengusap pelan rambutnya. "Aku sudah tahu," katanya tenang. "Dari cara dia bicara waktu fitting kebaya, dari tatapannya ke ibu dan ayah pas kita kumpul keluarga, aku bisa rasa semuanya." Rudi menunduk. "Maaf ya, Ci. Aku nggak tahu harus gimana." Cici tersenyum. "Kamu nggak perlu minta maaf atas sikap orang lain, Rudi. Aku nikah sama kamu, bukan sama gengsi keluargamu. Dan aku bangga jadi anak Pak Raka dan Bu Raka, meskipun kita nggak punya harta atau koneksi." Rudi merasa seperti ditampar. Sederhana, tapi menyadarkan. Di rumah keluarga Cici malam itu, suasana tetap hangat meski banyak cerita tak terucap. Pak Raka sedang memperbaiki kancing bajunya yang copot. Bu Raka menyetrika kerudung yang akan ia pakai nanti di hari pernikahan anaknya. Tak ada rencana beli baju baru. Mereka tak merasa perlu berpura-pura menjadi orang lain. "Tamu-tamu di sana pasti orang hebat-hebat ya, Pak," ujar Bu Raka pelan. "Apa kita pantas datang?" Pak Raka hanya tersenyum. "Bukan soal pantas atau enggak. Kita diundang karena kita orang tuanya Cici. Dan aku yakin, anak kita lebih butuh kehadiran kita daripada penampilan kita." "Terus, soal naik angkot itu kamu yakin?" tanya Bu Raka lagi, kini ragu. Pak Raka menoleh, menggenggam tangan istrinya. "Yakin. Ini cara kita memberi pesan, bahwa orang tua tak harus tampil hebat, cukup hadir sepenuh hati." Dan ketika malam semakin larut, sebuah keputusan kecil namun penuh makna sudah diambil. Dua dunia memang sedang berjalan menuju pertemuan besar. Dunia yang dibangun dari kemewahan dan gengsi, dan dunia yang lahir dari kesederhanaan dan harga diri. Cici tahu, badai mungkin akan datang. Tapi ia juga tahu, pondasi yang dibangun dengan cinta dan ketulusan akan tetap berdiri, meski diterjang ombak sebesar apapun. Dan mungkin kelak, pesta itu bukan hanya jadi hari pernikahannya, tapi hari di mana banyak topeng perlahan runtuh, dan kebenaran akhirnya bersinar. Pagi itu, langit begitu cerah, seolah ikut merayakan sebuah awal baru. Sebuah ballroom hotel megah di pusat kota Jakarta telah disulap menjadi taman elegan bernuansa putih emas, dengan bunga-bunga mawar Belanda menggantung dari langit-langit seperti hujan kemewahan. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga pelaminan, menyambut tamu-tamu penting yang datang satu persatu dengan mobil mewah dan supir berseragam. Dari luar, pesta itu sempurna.
Para undangan berseliweran dengan gaun-gaun desainer dan jas custom made. Kamera para fotografer sibuk menangkap momen glamor dari setiap sudut ruangan. Hidangan berkelas dari chef internasional sudah siap disajikan. Di sisi kiri pelaminan, meja khusus tamu VIP telah terisi nama-nama besar, anggota dewan, direktur perusahaan ternama, hingga selebriti yang dikenal dekat dengan keluarga Bu Mira. Di balik meja penerima tamu, wedding organizer sibuk mengatur kedatangan. Para usher sudah diarahkan untuk memastikan bahwa setiap tamu penting mendapat sambutan istimewa. Dan Bu Mira, dengan kebaya brokat berlapis payet emas dan perhiasan mencolok di lehernya, berdiri dengan bangga di dekat pintu masuk utama. Seperti nyonya rumah istana. Kamu lihat itu? Menteri Sosial datang. Loh, untung kita undang. Gumamnya ke salah satu sahabatnya. Ini baru pernikahan berkelas. Semoga saja besan kita tidak bikin malu hari ini. Belum selesai kalimat itu meluncur dari bibirnya, sebuah angkot berwarna biru berhenti di depan hotel. Beberapa tamu yang hendak turun dari mobil mewah langsung menoleh. Petugas hotel tampak bingung sejenak. Tak biasanya kendaraan umum berhenti di zona eksklusif semacam ini. Dari dalam angkot, turunlah sepasang suami istri yang sudah sepuh. Sang pria mengenakan jas abu-abu tua yang sudah disetrika rapi, sementara istrinya memakai kebaya krem polos dan kerudung putih sederhana. Tidak ada tas tangan bermerek, tidak ada sepatu berhak tinggi. Hanya sepasang sandal kulit bersih dan langkah yang pasti. Pak dan Bu Raka berdiri sebentar di depan hotel, menatap gedung megah di hadapan mereka dengan senyum tenang, lalu saling menatap satu sama lain. Tidak ada rasa minder, tidak ada getar takut. Mereka melangkah masuk. Dan saat itulah, semua mata tertuju pada mereka. Para tamu mulai saling berbisik. Siapa itu? Oh, itu orang tuanya Cici, ya? Mereka datang naik angkot. Ya ampun, gak tahu malu atau terlalu pede, sih. Bu Mira melihatnya. Matanya menyipit. Bibirnya mengerucut kecil. Tanda tak suka. Ia memalingkan wajah sambil menghela napas panjang, lalu berbisik ke temannya. Lihat sendiri, kan? Saya sudah bilang. Enggak selevel. Namun justru karena kesederhanaan itu, aura Pak dan Bu Raka terasa berbeda. Ada ketenangan dan harga diri yang tidak bisa dibeli. Langkah mereka mantap, senyum mereka tulus. Mereka menyapa petugas dengan sopan, berjabat tangan dengan panitia acara, lalu dengan tenang duduk di kursi tamu yang telah disediakan di deretan belakang, tanpa protes, tanpa keluhan. Sementara itu, dari ruang rias, Cici yang sedang didandani, mengintip sedikit lewat celah pintu. Ia melihat ayah dan ibunya duduk di tengah-tengah tamu dengan pakaian sederhana, tapi postur mereka tetap tegak dan wajah mereka bersinar damai. Air matanya menetes. Mereka datang, bisik Cici lirih. Dengan caranya sendiri. Rudi yang saat itu juga sedang bersiap di ruangan sebelah, mendapat kabar dari panitia. Keluarga Cici sudah datang. Mas, naik angkot. Duduk di belakang. Ia tercekat. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan kagum sekaligus. Bisa tolong pindahkan kursi mereka ke barisan depan? Pintanya cepat. Tapi panitia ragu. Bu Mira yang atur posisi duduk. Mas, kami. Sudah. Saya yang tanggung jawab, tegas Rudi. Wajahnya berubah. Kali ini, ia bukan hanya anak dari keluarga kaya. Ia adalah calon suami yang ingin berdiri untuk perempuan yang ia cintai, dan keluarga yang layak dihormati. Acara dimulai. Musik lembut mengalun. Cici masuk dengan anggun, diiringi lirih suara hadrah yang menghanyutkan. Semua mata kembali tertuju ke arah pelaminan. Tapi Cici tak memedulikan itu. Yang ia cari hanya dua sosok sederhana di antara keramaian. Saat matanya menemukan ayah dan ibunya, hatinya tenang. Langkahnya lebih pasti. Di pelaminan, Rudi menggenggam tangan Cici. Ayah dan ibumu datang. Bisiknya. Aku tahu, jawab Cici pelan.
dan mereka datang dengan cara paling bermartabat. Beberapa tamu mulai melihat keluarga Cici bukan lagi sebagai simbol kekurangan, tapi sebagai orang tua yang apa adanya, jujur, dan tulus. Tatapan sinis perlahan berubah menjadi tatapan penasaran, bahkan hormat. Beberapa mulai berbisik-bisik dengan nada yang berbeda. Saya suka cara mereka hadir. Tidak pura-pura. Iya, malah bikin saya ingat orang tua saya di kampung. Dan Bu Mira? Ia duduk dengan wajah tegang. Tak banyak bicara. Ia bisa merasakan atmosfer berubah. Apa yang awalnya ia kira akan jadi momen mempermalukan pihak besan, justru berbalik. Semua orang mulai tertarik pada kesederhanaan yang mencolok di antara pesta glamor ini. Ia menyadari, diam-diam, gengsi bisa kalah oleh ketulusan. Dan itu membuatnya gelisah. Hari itu tetap berjalan seperti yang direncanakan. Tapi makna hari itu menjadi lebih dari sekadar resepsi mewah. Itu menjadi hari di mana kejujuran menang atas kepura-puraan. Hari di mana langkah kaki dua orang tua dari angkot menggetarkan seluruh pesta, tanpa kata-kata. Hari di mana cinta, bukan kemewahan, yang menjadi sorotan utama. Suasana pesta pernikahan masih berlangsung hangat. Musik instrumental klasik mengalun lembut, hidangan utama mulai disajikan, dan para tamu bergantian naik ke pelaminan untuk berfoto bersama pengantin. Rudy dan Cici tersenyum di atas pelaminan. Meski di balik senyum itu, Cici menyimpan perasaan lain yang tak mudah dijelaskan. Di salah satu sudut ballroom, tampak Bu Mira berdiri di antara dua orang sosialita yang baru saja datang. Bu Anik, istri pengusaha properti, dan Bu Lestari, seorang sosialita terkenal yang sering muncul di majalah gaya hidup. Ketiganya berdiri memegang gelas berisi jus buah dalam flute kristal. Sesekali tertawa kecil, menilai, dan membandingkan detail pesta. Bagus ya dekorasinya, puji Bu Anik sambil melihat rangkaian bunga di belakang pelaminan. Ya, dong, sahut Bu Mira cepat. Saya pilih vendor dari Bali. Premium class. Memang harus keluar uang lebih kalau mau elegan. Seketika pandangan Bu Mira tertuju ke barisan belakang. Di sana, Pak Raka tengah berbicara dengan tamu sebelahnya, sementara Bu Raka sesekali mengipasi dirinya dengan brosur undangan yang dibawanya sendiri. Wajah mereka tetap tenang. Mereka tampak tidak menyadari bahwa sorotan mata itu sedang diarahkan dengan sinis. Bu Mira menyipitkan mata. Ia mendekat kedua temannya dan menunduk sedikit, lalu membisik, namun dengan volume yang cukup terdengar oleh beberapa tamu di dekat mereka. Lihat, itu orang tua pengantin wanita, yang pakai jas tua dan kebaya krem polos. Mereka datang naik angkot. Ia mengerucutkan bibirnya dan menggoyangkan kepalanya pelan. Astaga, memalukan sekali. Bu Anik dan Bu Lestari saling menoleh. Wajah mereka sempat ragu, seolah hendak menanggapi dengan sopan. Tapi Bu Mira sudah lebih dulu tertawa pelan. Padahal anaknya sekarang istri Rudy. Loh, masa nggak bisa sewa mobil sedikit? Lanjutnya, masih dengan nada sindiran manis yang menusuk. Saya sih malu. Tapi ya, orang beda-beda, ya? Ada yang memang nggak ngerti etika. Ucapan itu perlahan menyebar seperti racun. Tamu-tamu yang mendengarnya mulai membicarakan hal serupa dengan gaya bisik-bisik. Ada yang melihat ke belakang sambil tertawa kecil. Ada pula yang mengangguk setuju, meskipun sebelumnya mereka tak mempermasalahkan apa-apa. Cici, yang sedang berdiri di pelaminan, melihat semuanya. Dari jarak sekian meter, ia bisa membaca gerak bibir ibunya mertua. Ia tahu persis arah pembicaraan itu. Ia tahu nada itu. Ia kenal baik bahasa tubuh yang menyebarkan malu. Ia lihat ibunya, Bu Raka, mengelap peluh di dahinya sambil tersenyum kepada orang di sebelah, tak menyadari bahwa dirinya tengah menjadi bahan sindiran. Cici menunduk perlahan. Dadanya terasa sesak. Senyumnya goyah. Tangannya menggenggam bunga lebih erat, menahan perasaan yang tak bisa dibendung. Ia tak bisa menghentikan tamu-tamu yang berbisik.
Ia tak bisa menyuruh ibunya kembali ke rumah hanya untuk menyelamatkan wajah pesta mewah yang bahkan tak ia impikan. Tapi yang paling membuat hatinya terasa tercabik adalah kenyataan bahwa semua ini dilakukan oleh ibu dari lelaki yang ia cintai. Ia melirik Rudy yang sedang menyalami kerabatnya. Sejenak, Cici berharap Rudy mendengar semua itu. Ia ingin suaminya tahu bahwa pesta ini telah menjadi panggung penghakiman yang menyakitkan. Beberapa tamu mulai menghampiri pelaminan, membawa anak-anak kecil untuk berfoto. Cici menguatkan dirinya lagi. Ia tersenyum. Ia menjawab sapaan. Tapi di dalam hatinya, badai mulai bergemuruh. Di bangku belakang, Pak Raka mulai merasa gelisah. "Bu, kamu dengar tadi?" bisiknya pada istrinya. "Kayak ada yang ngomongin kita." Bu Raka hanya mengangguk pelan. "Dengar, tapi kita di sini buat Cici. Biarin saja orang mau ngomong apa." Pak Raka menatap istrinya. Ada ketegaran yang tidak bisa diukur oleh kekayaan dalam dirinya. Tapi tetap saja, sebagai kepala keluarga, ia merasa terluka. Bukan karena disindir, tapi karena ia datang dengan niat tulus. Namun dicemooh hanya karena tidak tampil sesuai standar pesta mewah. Sementara itu, Rudy akhirnya mendekati pelaminan lagi. Ia melihat raut wajah Cici yang berubah. Redup. Ada genangan air di mata istrinya. "Kamu kenapa?" tanya Rudy pelan. Cici tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke arah ibu Rudy, lalu menoleh ke belakang ke arah kedua orang tuanya. "Aku tahu, ini semua bukan salah kamu. Tapi aku sedih." "Sedih kenapa?" "Karena ibu kamu mempermalukan orang tuaku di hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia." Perkataan itu seperti tamparan bagi Rudy. Ia tahu ibunya keras kepala dan penuh gengsi, tapi ia tak menyangka bahwa ucapan-ucapan itu diucapkan secara terang-terangan, bahkan di depan tamu. Ia menarik napas panjang. "Aku akan bicara sama ibu," gumamnya. Cici menggeleng pelan. "Jangan sekarang. Bukan di hari ini. Tapi tolong jangan diamkan." Pesta berlanjut. Tapi ada perubahan. Aura mewah mulai terasa dingin. Banyak tamu mulai melihat bahwa yang sederhana tidak selalu harus disindir. Beberapa bahkan mulai menghampiri Pak dan Bu Raka untuk bersalaman. "Saya terharu Bapak dan Ibu datang dengan cara apa adanya. Saya jadi ingat almarhum orang tua saya," ucap salah satu tamu, seorang profesor tua yang ternyata pernah menjadi dosen Cici saat kuliah. "Saya bangga dengan Cici. Dia tumbuh dari orang tua yang punya nilai." Pak Raka tersenyum malu. Bu Raka menunduk sambil berkata lirih, "Terima kasih, Nak. Kami cuma ingin datang sebagai diri kami sendiri." Di ujung pesta, saat sebagian besar tamu sudah mulai meninggalkan ruangan, Rudy berdiri sendiri di sudut ruangan. Pandangannya tertuju ke arah ibunya yang masih sibuk mengatur sisa panitia. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih, mempertahankan gengsi ibunya atau memperjuangkan martabat istrinya. Dan malam itu, ia mulai memutuskan untuk tidak diam lagi. Lampu kristal yang menggantung megah di tengah ballroom perlahan mulai meredup. Pertanda acara resepsi hampir selesai. Musik lembut berganti menjadi lagu penutup yang syahdu. Beberapa tamu pamit dengan ucapan selamat dan senyum. Tapi Cici masih berdiri di pelaminan dengan tubuh yang kaku dan hati yang menganga. Senyumnya masih ada. Tapi bukan lagi senyum bahagia. Itu senyum yang ia pelajari selama bertahun-tahun sebagai bentuk sopan santun. Senyum yang harus tetap terpajang meski dunia di dalam hati sedang runtuh. Tangannya dingin. Mata Cici berair. Tapi tidak mengizinkan air matanya jatuh. Ia melihat ke arah kursi di pojok belakang, tempat Pak dan Bu Raka duduk dengan tenang. Sang ayah tengah merapikan sarung tangan ibunya, sementara sang ibu mencoba memperbaiki tali sepatu ayah yang sedikit lepas. Mereka saling menjaga, saling merawat, dan tetap tersenyum, seolah tidak ada satupun sindiran tadi yang mampu menembus keteguhan hati mereka. Cici merasa sesak. Ia menggigit bibir, menahan gejolak yang hampir meledak dari dalam dada.
Matanya memanas, bukan karena malu, tapi karena cinta yang begitu dalam untuk dua sosok itu. Ia tahu, di balik wajah teduh itu, ayah dan ibunya pasti menelan perih. Mereka tidak akan mengeluh, tidak akan membalas sindiran Bu Mira. Tapi justru karena itulah Cici merasa bersalah. Mereka datang dengan hati, bisik Cici dalam hati, tapi dibalas dengan hinaan. Sementara itu, Rudi berdiri tak jauh dari pelaminan, menatap istrinya diam-diam. Ia menyadari ada yang berubah. Ada sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Hingga hari ini, sore tadi, saat ia melihat dua sosok tua turun dari angkot dan berjalan memasuki hotel dengan langkah pelan, ia hanya mengira mereka datang sederhana karena prinsip hidup mereka. Tapi setelah melihat wajah Cici hari ini, senyum yang tak pernah benar-benar menyentuh matanya, Rudi sadar, istrinya sedang menahan luka. Dan lukanya bukan karena orang lain, tapi karena keluarganya sendiri. Rudi merapatkan jasnya. Ia menatap ibunya yang masih duduk dengan beberapa sosialita, tertawa seperti tidak ada yang terjadi. Dunia Bu Mira adalah dunia gengsi, dunia pamer status dan kemewahan, dan hari ini ia sadar, ibunya telah melukai orang yang paling berarti dalam hidupnya. Ia mendekati Cici perlahan. "Sayang," bisiknya lirih. Cici tak menoleh, tapi ia menjawab, "HM, maaf." Baru saat itu Cici menoleh. "Kenapa kamu minta maaf?" Rudi menatap istrinya dalam-dalam. "Karena aku diam. Karena aku biarkan semua ini terjadi." Cici menarik napas dalam. "Aku tahu kamu di tengah-tengah. Tapi tahu nggak, yang paling sakit bukan disindir atau dihina. Yang paling sakit adalah melihat orang tuaku disakiti di hari bahagiaku, dan aku nggak bisa melindungi mereka." Air mata akhirnya tumpah, tapi tetap dalam diam. Ia membiarkannya mengalir tanpa isak, seolah tak ingin mencuri perhatian siapapun. Itu bukan tangisan drama. Itu tangisan hati yang tergores dalam. Rudi menggenggam tangan Cici. "Mereka tahu kamu cinta sama mereka. Mereka tahu kamu ingin melindungi. Dan aku tahu mereka bangga." Cici menggeleng pelan. Mereka datang naik angkot bukan karena nggak mampu, tapi karena mereka ingin mengingatkan sesuatu tentang kesederhanaan, tentang asal, tentang inti dari pernikahan. "Dan aku mengkhianati semua itu," lanjut Cici lirih. "Aku terlalu diam, terlalu sibuk menyenangkan semua orang, sampai lupa berdiri untuk orang yang paling mencintaiku tanpa syarat." Rudi menggenggam tangan istrinya lebih erat. "Besok, aku mau antar kamu ke rumah mereka. Kita minta maaf. Kita bicara baik-baik. Dan aku akan bicara ke ibu." Cici tersenyum kecil. "Kamu yakin?" "Aku harus yakin. Karena ini hidup kita, bukan pameran untuk menyenangkan siapa-siapa." Sementara itu, di meja belakang, Bu Raka menoleh ke arah pelaminan. Ia melihat anaknya menangis, meski tak seorang pun menyadarinya selain dirinya. Ia menatap suaminya, lalu berbisik pelan, "Kita sudah lakukan bagian kita, Pak." Pak Raka mengangguk pelan. "Iya. Kita cuma ingin Cici ingat dari mana dia berasal." "Kamu nggak menyesal datang naik angkot?" tanya Bu Raka, setengah bercanda. Pak Raka tertawa kecil. "Naik mobil mewah atau angkot, kita tetap orang tuanya Cici. Dan hari ini, aku tahu dia mengerti maksud kita." "Lihat air matanya." "Air mata yang jujur," jawab Bu Raka pelan, "yang datang dari hati yang tersadar." Dan malam itu, saat semua tamu pulang, saat gaun pengantin sudah dilepas, dan ruang pesta kembali sunyi, Cici berdiri di balkon kamar hotel tempat mereka menginap. Rudi memeluknya dari belakang, menyandarkan dagu di bahu istrinya. "Terima kasih sudah jadi bagian dari hidupku," bisik Rudi. "Terima kasih juga. Karena akhirnya kamu lihat semuanya dengan mata hatimu," jawab Cici. Dan di antara malam yang sunyi, di bawah langit kota yang gemerlap,
dua hati itu mulai menyusun kembali makna tentang pernikahan. Bukan sebagai puncak pesta, tapi sebagai permulaan dari perjuangan yang lebih jujur dan penuh kesadaran. Pukul 11 malam. Udara masih hangat, tapi sunyi. Tidak ada dentuman musik, tidak ada keramaian tamu, tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanya suara detik jam tua di dinding rumah Pak dan Bu Raka, berdetak pelan mengisi kesunyian. Cici duduk di lantai ruang tengah, bersandar di kaki ibunya seperti anak kecil yang baru pulang dari hari pertama sekolah. Gaun pengantin sudah diganti dengan gamis santai berwarna coklat susu, wajahnya bersih dari riasan. Tapi matanya masih sembab. Pak Raka duduk di sofa, tangan kanan memegang cangkir teh, tangan kiri sesekali mengelus punggung istrinya yang kini duduk tenang, sesekali membelai rambut anak semata wayangnya. Tidak ada kata selama beberapa menit. Hanya diam. Tapi dalam diam itu, ada rasa hangat yang merambat di dada. Cici menarik napas panjang. Lalu, akhirnya ia bersuara, pelan dan nyaris bergetar. Maaf. Seketika itu juga, Bu Raka mengusap kepala anaknya lembut. Kenapa minta maaf, Nak? Karena aku diam waktu kalian dihina. Karena aku cuma bisa berdiri tanpa bisa membela. Karena aku membiarkan semua orang menilai kalian dari cara datang, dari baju yang kalian pakai, dari tempat duduk di belakang. Aku gagal jadi anak yang bisa jaga martabat orang tuanya. Bu Raka menarik Cici ke pelukannya. Kamu nggak gagal, Cici. Kamu nggak pernah gagal. Pak Raka mengangguk pelan, lalu bersuara dengan tenang namun penuh makna. Kami memang sengaja naik angkot, Ci. Biar semua tahu, kebahagiaan itu bukan soal pamer harta. Bukan soal datang dengan mobil, bukan soal duduk di barisan depan. Cici menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi kenapa, Yah? Kenapa nggak bilang sebelumnya? Aku bisa bantu cari mobil sewaan. Atau setidaknya kalian bisa duduk lebih dekat. Aku bisa pastikan kalian gak disudutkan begitu. Pak Raka menatap anaknya dalam-dalam. Karena kami ingin menyampaikan sesuatu. Bukan ke orang lain, tapi ke kamu. Cici terdiam. Ke aku. Bu Raka tersenyum sambil membelai pipi anaknya. Kami ingin kamu selalu ingat bahwa kamu lahir dari keluarga sederhana. Kamu tumbuh dari tangan yang penuh peluh dan pelajaran hidup. Kami ingin kamu berdiri di pelaminan itu bukan hanya sebagai pengantin, tapi sebagai anak dari kami, yang tahu caranya menghargai diri, bukan memuaskan pandangan orang. Kalau kita ikut aturan gengsi mereka, lanjut Pak Raka, kita cuma akan ikut arus yang gak ada ujungnya. Hari ini naik mobil, besok harus mobil yang lebih besar. Hari ini baju pesta, besok harus perhiasan berlian. Hidup jadi perlombaan pamer. Cici mulai menangis. Tangis yang akhirnya dibiarkan tumpah tanpa ditahan-tahan lagi. Aku takut mereka merendahkan kalian. Yah, aku takut mereka berpikir aku dari keluarga yang gak pantas. Pak Raka tersenyum. Kali ini lebih tenang dan penuh wibawa. Biarkan mereka berpikir begitu. Kita nggak bisa mengontrol mulut orang, Ci. Tapi kita bisa pilih. Apakah kita mau hidup dengan harga diri atau dengan topeng? Cici menunduk, lalu mencium tangan ayahnya. Aku bangga jadi anak kalian. Bu Raka memeluk Cici erat. Dan kami juga bangga punya anak seperti kamu. Kamu sudah cukup. Bahkan terlalu kuat. Kami bisa rasakan betapa kamu menahan banyak luka hari ini. Malam semakin larut. Tapi rumah kecil itu dipenuhi cahaya yang tak terlihat mata. Cahaya cinta yang tidak tergantung pada pesta besar atau mobil mewah, tapi pada pelukan hangat, kalimat jujur, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Rudi datang sejam kemudian, mengenakan kaos polos dan celana jeans. Ia mengetuk pelan pintu, lalu masuk dengan langkah hati-hati. Saat melihat Cici tengah duduk di pangkuan ibunya, ia berhenti di ambang pintu, tak ingin mengganggu. Pak, Bu, ucapnya lirih. Saya minta maaf.
Pak Raka bangkit, menghampiri, lalu menepuk bahu Rudi. Kami sudah tahu, Nak. Nggak usah terlalu keras menyalahkan diri. Tapi saya diam, Pak. Saya biarkan ibu bicara sesuka hati. Mempermalukan kalian, mempermalukan istri saya. Bu Raka ikut berdiri, mendekati Rudi. Kalau kamu benar-benar ingin jadi bagian dari keluarga ini, bukan dengan uang atau pesta mewah, tapi dengan hati yang jujur dan keberanian untuk membela kebenaran. Itu yang lebih mahal dari apapun. Rudi mengangguk. Ia menatap Cici, lalu berkata, "Aku janji, Ci. Aku akan bicara pada ibu. Aku akan jaga kamu. Dan aku akan belajar jadi manusia yang lebih rendah hati, seperti ayah dan ibu kamu." Cici tersenyum, meski air matanya belum sepenuhnya berhenti. Di ruang kecil itu, tanpa dekorasi pesta, tanpa gaun putih dan kilauan lampu, pernikahan mereka terasa jauh lebih sah. Karena disitulah kebenaran mulai hidup. Kebenaran yang selama ini tersimpan di balik gengsi, diam, dan luka. Kebenaran yang akhirnya menemukan suaranya. Dan malam itu, Cici sadar, ia tak kehilangan martabat. Ia justru menemukannya kembali, dalam pelukan dua orang tua sederhana yang menyayanginya tanpa syarat. Sinar pagi merayap masuk lewat jendela kamar pengantin baru itu, menyingkap tirai tipis yang bergelombang pelan tertiup angin. Di sudut kamar, Rudi duduk di tepi tempat tidur, menatap tangan yang menggenggam erat ponsel. Di hadapannya, Cici berdiri, menatapnya dengan mata penuh harap dan lembut. "Aku mau bicara, Ci." Suara Rudi serak, hampir tak terdengar, namun cukup untuk menarik perhatian Cici. Cici mengangguk perlahan, duduk di sampingnya, mengambil tangan Rudi dalam genggamannya. "Aku dengar, Ruth." Rudi menarik napas panjang. Ia mencoba merangkai kata, meredam perasaan yang selama ini terpendam jauh di dasar hati. "Selama ini aku merasa terjebak, Ci. Terjebak di antara apa yang ibuku inginkan dan apa yang aku rasa benar." Cici tetap diam, membiarkan Rudi melanjutkan tanpa interupsi. "Ibu selalu bilang, pernikahan ini harus sempurna. Harus mewah, harus ada tamu VIP, harus ada semua yang terbaik. Karena menurutnya, itu menunjukkan status, menunjukkan kalau aku bisa membawa perempuan yang setara." Rudi tertawa pahit, lalu menunduk. "Tapi, aku mulai sadar, Ci. Sadar bahwa ibu terlalu fokus pada apa yang terlihat di luar. Dia lupa melihat apa yang sebenarnya penting. Dia lupa kalau keluarga itu bukan soal seberapa besar pesta, atau siapa yang duduk di barisan depan. Aku lihat kamu dan orang tuamu. Kesederhanaan mereka yang tulus, cinta yang mereka tunjukkan, bahkan saat semua mata memandang sinis." Cici menggenggam tangan Rudi lebih erat, seolah memberikan kekuatan yang dia tahu ia butuhkan. "Aku malu, Ci," kata Rudi lirih. "Aku selama ini diam saja, membiarkan semua itu terjadi. Aku membiarkan ibuku menghakimi keluargamu tanpa aku tegur. Aku ikut sibuk dengan gengsi yang sebenarnya hampa." Matanya menatap dalam ke mata Cici. "Aku ingin berubah. Aku ingin jadi suami yang bukan hanya bisa memuaskan mata orang, tapi yang benar-benar mengerti arti keluarga, arti cinta, arti kebahagiaan." Cici tersenyum, senyum yang penuh arti dan kelegaan. "Aku tahu, Ruth. Aku percaya kamu bisa. Kamu sudah mulai membuka mata. Itu yang terpenting." Rudi menarik napas lega, lalu menggenggam wajah Cici dengan lembut. "Kamu sabar padaku. Kamu kuat. Kamu lebih dari yang aku layak dapatkan." Cici menatapnya, air mata kecil jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku bukan yang sempurna, Ruth. Tapi aku yakin, selama kita bersama, kita bisa jalani semua ini dengan jujur dan saling menguatkan." Rudi mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa hatinya benar-benar terbuka dan ringan. "Kamu mau aku mulai bicara sama ibuku? Tentang semua ini?
Tentang bagaimana aku sebenarnya ingin membela kamu dan keluarga kita, bukan hanya menurut apa kata dia, kata Rudy dengan suara mantap. Cici mengangguk penuh semangat. Aku akan selalu dukung kamu. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati ketenangan yang datang setelah badai emosi yang menghempas selama berhari-hari. Rudy tahu ini bukan akhir dari perjuangan, tapi ia siap mulai berjalan dengan langkah baru. Langkah yang diiringi cinta dan keberanian untuk melawan gengsi yang selama ini membelenggunya. Matahari sudah mulai condong ke barat saat mobil keluarga Rudy tiba di depan rumah Pak dan Bu Raka. Rudy mengantar ibunya, Bu Mira, yang tampak sedikit tegang, namun berusaha tetap menjaga wibawa. Pak Raka membuka pintu dengan senyum hangat, sementara Bu Raka menyambut mereka dengan anggukan sopan. Silakan masuk, Bu Mira, ujar Pak Raka ramah. Kami senang bisa bertemu dan berbincang lebih dekat. Bu Mira mengangkat dagu, matanya tajam mengamati rumah sederhana yang ada di depannya. Terlihat pagar yang biasa, halaman kecil yang terawat sederhana, dan tembok yang mulai memudar. Sekilas, rumah itu tampak seperti rumah kebanyakan di perumahan biasa, jauh dari kemewahan yang biasa ia ekspektasikan. Namun, begitu melangkah melewati ruang tamu, Bu Mira dibuat terdiam. Di belakang ruang tamu yang sederhana itu, pintu besar terbuka menuju sebuah ruangan yang tidak biasa. Sebuah kantor modern dengan rak-rak penuh berkas, komputer berteknologi tinggi, dan layar monitor yang menampilkan grafik dan data berwarna-warni. Pak Raka tersenyum. Ini pusat bisnis kami, Bu Mira. Kami menjalankan usaha ekspor digital. Berbagai produk lokal kami pasarkan ke luar negeri melalui platform digital. Meskipun rumah ini terlihat sederhana, tapi pekerjaan kami sudah menembus pasar dunia. Bu Mira menatap ruang kantor itu dengan pandangan campur aduk, antara kagum, kaget, dan mungkin sedikit malu. Bu Raka melangkah mendekat, suara lembutnya meruntuhkan keraguan. Kami memang memilih hidup sederhana, tapi bukan berarti kami tidak maju. Kami lebih memilih hasil kerja keras dan jujur daripada kemewahan yang dipaksakan. Pak Raka menambahkan, terkadang yang penting bukan apa yang terlihat di luar, tapi apa yang kita bangun dengan tekad dan kesungguhan. Bu Mira memalingkan wajah, menarik napas panjang, lalu menatap kedua orang tua itu dengan mata yang mulai melembut. Saya tidak menyangka. Selama ini saya terlalu cepat menilai tanpa tahu apa sebenarnya yang kalian jalani. Bu Raka tersenyum. Memang mudah menilai dari permukaan. Tapi kami percaya, pada akhirnya, kerja keras dan integritas akan berbicara lebih lantang daripada gengsi atau tampilan luar. Bu Mira menunduk, suara sedikit bergetar. Saya harus belajar banyak dari kalian. Dan juga dari Rudy yang mulai membuka mataku tentang arti keluarga sesungguhnya. Pak Raka mengangguk. Kami juga berharap pertemuan ini bisa menjadi awal baru, bukan hanya antara dua keluarga, tapi juga hati yang terbuka dan saling menghargai. Suasana yang awalnya tegang perlahan mencair. Obrolan ringan mulai mengalir, membangun jembatan yang selama ini retak oleh prasangka dan ego. Rudy yang duduk di samping ibunya merasa lega. Ia tahu, langkah kecil ini penting. Bukan hanya untuk membuktikan siapa keluarganya, tapi juga untuk membangun pondasi rumah tangga yang kelak akan ia bangun bersama Cici. Rumah yang didirikan atas cinta, pengertian, dan penerimaan. Di ruang kecil rumah sederhana itu, dua ibu bertemu. Dua dunia yang berbeda mulai menemukan titik temu, bukan karena kemewahan, tapi karena kejujuran dan rasa hormat. Dan malam itu, lebih dari sekadar pertemuan antar keluarga, terjadi sebuah pelajaran penting tentang arti sejati dari sebuah keluarga. Suasana di ruang tamu rumah Pak Raka mulai berubah. Bu Mira yang sebelumnya terlihat angkuh dan penuh prasangka kini duduk terpaku, matanya membelalak tak percaya. Pak Raka, apakah benar ini perusahaan Bapak? Tanya Bu Mira dengan suara gemetar, masih mencoba mencerna kenyataan yang baru saja diketahuinya. Pak Raka mengangguk perlahan, tetap tenang. Iya, Bu Mira. Kami memang memilih tidak banyak bicara soal bisnis kami di luar. Kami lebih suka fokus bekerja dan membuktikan melalui hasil
bukan pamer. Bu Mira menarik napas panjang. Dadanya sesak seperti menahan gelombang emosi yang membuncah. Selama ini, ia telah membiarkan ego dan gengsi menutupi mata dan hatinya. Kini, kenyataan yang tersaji begitu jelas membuatnya tersentak. Perusahaan ini lebih besar dari perusahaan suami saya. Bu Mira hampir tidak percaya. Selama ini ia selalu merasa superior, bahwa keluarganya berada di posisi yang lebih tinggi. Pak Raka tersenyum kecil. Kami tidak berlomba-lomba soal siapa yang lebih besar. Tapi kalau memang harus dibandingkan, ya, kami memang lebih besar. Lebih dari sekadar omset, kami bangga karena perusahaan kami memberikan banyak kesempatan bagi lulusan terbaik dari universitas ternama, membuka lapangan kerja yang layak, dan berkontribusi untuk kemajuan banyak keluarga. Bu Mira menghela napas, menyeka sedikit air mata yang tak ia sadari sudah jatuh. Saya terlalu cepat menilai, Pak Raka. Saya menilai dari pakaian, dari kendaraan, bahkan dari rumah. Padahal yang benar-benar penting adalah apa yang ada di dalam hati dan apa yang kita bangun dengan kerja keras. Bu Raka mengangguk, menatap mata Bu Mira dengan penuh pengertian. Itulah mengapa kami sengaja datang naik angkot. Bukan untuk dipermalukan, tapi agar semua tahu bahwa kebahagiaan dan kehormatan keluarga tidak bergantung pada kemewahan yang dipamerkan, melainkan pada cinta, kejujuran, dan kerja keras yang tulus. Suara Bu Mira bergetar saat ia berkata, "Selama ini saya hanya melihat status dan gengsi. Tapi sekarang saya tersentak oleh kenyataan bahwa keluarga Cici jauh lebih kuat dan mulia daripada yang saya bayangkan." Pak Raka bangkit dan merangkul Bu Mira dengan hangat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan berubah, Bu Mira. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Rudi yang menyaksikan semua itu merasakan beban berat di dadanya mulai terangkat. Ia tahu, pertemuan ini bukan hanya tentang membuktikan siapa yang lebih hebat, tapi tentang mengikis prasangka dan membuka pintu pengertian. Cici yang berdiri di sisi lain ruangan, menahan haru, merasa bangga sekaligus lega. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tapi malam itu adalah titik awal yang indah, di mana dua keluarga yang berbeda mulai belajar untuk saling menerima dan menghormati. Malam semakin larut, namun suasana di ruang tamu rumah Pak dan Bu Raka tetap hangat dan penuh keheningan yang syarat makna. Setelah beberapa menit hening yang terasa berat, Bu Mira akhirnya mengangkat kepala, menatap Pak Raka dan Bu Raka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Saya ingin meminta maaf," suaranya bergetar pelan, "atas semua prasangka dan sikap saya selama ini. Saya malu, Pak, Bu, karena saya menilai keluarga kalian dari hal-hal yang seharusnya tidak penting. Saya terlalu sibuk dengan gengsi, hingga lupa esensi yang sesungguhnya." Pak Raka menatap Bu Mira dengan senyum bijak yang penuh ketulusan. "Kami tidak marah, Bu Mira. Kami mengerti. Kadang, memang sulit untuk melepaskan prasangka yang sudah lama melekat. Yang kami inginkan hanya satu, agar anak-anak kami tahu bahwa cinta dan keluarga itu jauh lebih besar daripada kendaraan yang dinaiki atau seberapa megah pesta yang diadakan." Bu Raka menambahkan, "Yang terpenting bukanlah penampilan di luar, tapi bagaimana kita saling mendukung dan memahami satu sama lain. Itu yang akan membuat sebuah keluarga menjadi kuat." Air mata mengalir perlahan di pipi Bu Mira. Ia merasa terbebani oleh semua kesalahpahaman yang selama ini membayangi hatinya. Kini, rasa penyesalan itu mengalir begitu deras, seperti hujan yang membersihkan segala debu dan kotoran dari jiwanya. "Saya terlalu cepat menilai, terlalu memegang gengsi," katanya lirih. Padahal Rudi dan Cici sudah menunjukkan betapa kuatnya cinta mereka. "Dan kalian, Pak dan Bu Raka, telah mengajarkan saya pelajaran berharga. Saya berjanji akan mencoba berubah. Tidak hanya demi keluarga, tapi juga demi Rudi dan Cici." Rudi yang sejak tadi diam, melangkah maju dan menggenggam tangan ibunya. "Ibu, terima kasih. Saya tahu ini tidak mudah bagi ibu, tapi saya bangga ibu mau membuka hati. Cici dan aku akan berjuang membangun keluarga yang kuat, bukan hanya dari segi materi,
tapi juga cinta dan saling pengertian. Cici, dengan senyum tulus dan mata yang berkaca-kaca, ikut maju dan merangkul Bu Mira. "Terima kasih, Bu. Saya tahu ini bukan hal mudah, tapi saya percaya keluarga besar kita akan menjadi lebih baik karena niat baik dan saling menerima." Malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup, dua ibu yang semula berseteru kini duduk bersama. Hati mereka mulai menyatu dalam pengertian yang baru. Permintaan maaf yang tulus membuka jalan bagi hubungan yang lebih hangat dan penuh kasih. Pak Raka pun menutup pertemuan dengan sebuah kata-kata yang sederhana namun dalam, "Keluarga bukan tentang kemewahan atau gengsi. Keluarga adalah tempat kita belajar untuk mencintai dan menerima, walau dengan segala kekurangan dan perbedaan." Hati semua yang hadir malam itu merasakan kelegaan dan harapan. Bahwa dari sebuah kesalahpahaman dan prasangka, lahir sebuah babak baru yang penuh dengan pengertian dan cinta. Beberapa minggu setelah malam penuh kejujuran dan permintaan maaf, Cici dan Rudi duduk berdua di teras rumah orang tua Cici. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di pekarangan kecil itu. Suasana jauh berbeda dari kemewahan pesta sebelumnya. Lebih tenang, hangat, dan penuh makna. "Bagaimana kalau kita adakan syukuran kecil saja di sini, di rumah Mama Papa?" Cici mengusulkan, menatap Rudi dengan senyum yang tulus. "Tidak perlu mewah, cukup keluarga dekat dan teman-teman yang benar-benar peduli." Rudi mengangguk, wajahnya memancarkan ketenangan yang baru. "Aku setuju, Ci. Aku ingin pesta kali ini benar-benar tentang kita, tentang keluarga yang saling mendukung, bukan tentang pamer dan gengsi." Hari yang dinantikan pun tiba. Rumah sederhana itu dipenuhi suara tawa dan obrolan hangat dari tamu yang datang. Tidak ada deretan mobil mewah yang berjejer di halaman, hanya sepeda motor, mobil sederhana, dan beberapa tetangga yang berjalan kaki dengan wajah ceria. Bu Raka dan Pak Raka sibuk di dapur kecil, memasak hidangan favorit keluarga yang selama ini jarang tersaji di pesta-pesta besar. Wangi masakan memenuhi seluruh ruangan, menambah suasana kehangatan yang meresap ke dalam hati. Di sudut ruang tamu, Bu Mira duduk bersama Bu Raka, tertawa lepas mendengar cerita-cerita lucu dari para tetua yang mengenang masa lalu. Tidak ada rasa canggung atau dingin seperti dulu. Kini, mereka berbagi kehangatan sebagai sesama ibu yang ingin melihat anak-anak mereka bahagia. Rudi dan Cici berjalan bergandengan tangan, menyapa setiap tamu yang datang. Tatapan penuh kasih mereka menjadi saksi bagaimana perjuangan dan pemahaman telah mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik. "Ci," bisik Rudi, "aku ingin mulai membangun keluarga kita dengan dasar yang kuat, kejujuran, cinta, dan saling menghargai. Aku berjanji akan mendukungmu, tidak peduli apa kata orang." Cici menatap mata Rudi, hatinya bergetar. "Aku percaya. Duh, kita sudah melewati banyak hal bersama. Ini baru awal yang sebenarnya." Ketika malam menjelang, lilin-lilin kecil dinyalakan mengelilingi halaman rumah, menciptakan cahaya hangat yang memantul di wajah-wajah yang tersenyum. Musik akustik mengalun lembut, mengiringi suara tawa dan percakapan yang mengalir begitu alami. Di tengah kebersamaan itu, Cici merasa betapa sederhana dan tulusnya kebahagiaan yang selama ini ia cari. Bukan dari kemewahan atau pengakuan orang lain, melainkan dari hati yang bersih dan keluarga yang saling mencintai tanpa syarat. Rudi pun merasakan hal yang sama. Semua keraguan dan tekanan dari masa lalu perlahan hilang, digantikan oleh keyakinan bahwa cinta mereka mampu melewati segala rintangan. Syukuran kecil itu bukan sekadar acara, tapi sebuah simbol baru, tentang bagaimana sebuah keluarga bisa bangkit, belajar menerima, dan merayakan hidup tanpa harus terperangkap dalam bayang-bayang gengsi. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Cici dan Rudi menatap masa depan dengan penuh harapan. Mereka tahu, perjalanan ini tidak selalu mudah, tapi selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Malam itu, setelah syukuran kecil yang hangat dan penuh tawa di rumah Pak dan Bu Raka, suasana terasa ringan dan damai. Semua tamu telah pamit pulang satu persatu,
meninggalkan keluarga yang kini lebih dekat dan penuh pengertian. Rudi, Cici, Bu Mira, dan Pak Arwan duduk di dalam mobil menuju rumah mereka. Jalanan sepi, lampu jalan menerangi aspal yang basah oleh hujan sore tadi, menciptakan kilauan yang seolah membisikkan harapan baru. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bu Mira memecah keheningan dengan suara ringan tapi penuh arti. "Pak Arwan, bagaimana kalau kita turun dan naik angkot saja sebentar? Aku ingin merasakan langsung apa yang Pak dan Bu Raka alami dulu." Pak Arwan menatap istrinya dengan mata terkejut, lalu tersenyum pelan. "Kalau begitu, ayo kita coba. Terkadang, hal sederhana itu yang membuka mata dan hati kita." Rudi dan Cici saling bertukar pandang, lalu tertawa kecil. Mereka tahu, ini bukan sekadar jalan-jalan biasa. Ini adalah momen penting, simbol perjalanan baru yang tidak lagi dibangun di atas gengsi, tapi atas rasa hormat dan pengertian. Mereka turun di pinggir jalan, menunggu angkot yang datang perlahan. Sopirnya ramah menyapa, mengantar mereka dengan cerita-cerita kecil tentang penumpang sehari-hari, kehidupan yang jauh dari kemewahan tapi penuh warna. Di dalam angkot yang sederhana itu, Bu Mira menatap keluar jendela, menghela napas panjang. "Dulu aku terlalu cepat menilai, terlalu terpaku pada apa yang tampak di luar. Tapi malam ini, aku belajar bahwa harga diri dan cinta sejati bukan soal kemewahan." Pak Arwan mengangguk. Benar, kebahagiaan bukan terletak pada status atau harta, tapi pada ketulusan dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Rudi menggenggam tangan Cici erat-erat. "Aku bersyukur kita melewati semua ini bersama. Syukur keluarga kita sudah lebih paham arti sebenarnya dari kebersamaan." Cici tersenyum, matanya berkilau oleh haru. Angkot kecil ini, sederhana dan biasa saja, tapi malam ini mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Bahwa dalam kesederhanaan, kita menemukan kekuatan dan keindahan yang sejati. Ketika angkot melaju pelan meninggalkan kota yang mulai terlelap, mereka semua merasa ringan dan penuh harapan. Perjalanan ini bukan hanya tentang rute yang dilalui, tapi tentang perjalanan hati yang kini mengerti arti cinta, keluarga, dan penghormatan tanpa syarat. Malam itu, dalam kesederhanaan dan kehangatan sebuah angkot, terukir kisah baru yang akan terus dikenang. Kisah tentang bagaimana sebuah pilihan sederhana mampu mengubah segalanya.